Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kita selalu mendapat rahmat dari Allah dan semoga kita mendapat barokahnya wali ngajeng, wali bekel, wali wingking, alladzina balahuddina fil jawi. Untuk kali ini saya akan membahas tentang apakah Nahdlatul Ulama, apakah Ormas NU itu penerus Wali Songo. Sebelum masuk ke pembahasan, alhamdulillah saya sendiri itu dididik dan terlahir dari keluarga NU. Saya dari kecil juga mondok di pondok pesantren NU. Saya sendiri juga lulusan kampus NU. Akan tetapi menurut pemikiran saya, kita kan sering mendengar bahwa kiai-kiai kita itu ketika berceramah atau ketika kita ngaji kepada masyayikh NU atau pengurus-pengurus PBNU yang sering berpidato dari wilayah satu ke wilayah yang lain, terutama Profesor Ki Haji Said Akil Siroj itu kan sering ngendikan bahwa NU adalah penerus Wali Songo, kan begitu. NU penerus Wali Songo, NU digembar-gemborkan penerus Wali Songo, kan bagi kita warga Nahdien kan tidak asing. Tapi ketika saya belajar data-data keraton, saya belajar dengan abdi dalam keraton, saya punya pemikiran yang mungkin berbeda dengan kebanyakan kiai NU, karena menurut saya NU itu bukan penerus Wali Songo. Kita dulu mondok di pesantren-pesantren NU itu yang dikaji kitab-kitab Timur Tengah. Sanad NU itu kan sanadnya tidak melalui Wali Songo. Dalam dunia santri itu kan ketika mengatakan penerus itu kan harus punya sanad. Sedangkan sanadnya NU itu kan ke Mbah Hasyim, ke Mbah Khalil, Syekh Nawawi Banten, ke Sayyid Abu Bakar Sopo Adimyati, ke Sayyid Zaini Dahlan, intinya langsung ke Timur Tengah. Corak pemikiran kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu ke Timur Tengah, katakanlah seperti itu. Tidak melewati Wali Songo jalurnya, tidak melewati para sunan. Kitab-kitab yang kita kaji di pesantren itu kan kitab-kitab Timur Tengah, seperti halnya kalau yang besar-besar Tuhfatul Muhtaj, Muhdil Muhtaj, Asnal Matolib, terus karya-karyanya Imam Nawawi itu dalam bidang fikih. Ketika dalam bidang sufi kan yang kecil-kecil itu Kifayatul Adqiya, terus karyanya Imam Ghazali seperti Minhajul Abidin, kitab Ihya Ulumuddin, terus kitab-kitab Timur Tengah, intinya begitu. Bukan kitab atau karya atau serat-seratnya para sunan, bukan serat-seratnya Wali Songo. Yang benar-benar mengadopsi pemikirannya Wali Songo, mempelajari serat-seratnya para sunan, mengadopsi ideologinya Wali Songo secara terstruktur, sistematis dan masif, itu keraton, bukan NU, bukan pondok pesantren.
yang mengadopsi pemikirannya para Sunan atau yang kita kenal itu dengan istilah Wali Songo, walaupun istilah Wali Songo itu tidak ada dalam struktur kerajaan pada waktu itu. Struktur wali era kerajaan itu bukan Wali Songo tapi Wali Ngajeng, Wali Bekel, Wali Wingking, begitu strukturnya. Besok saya bagi informasinya mengenai struktur wali dalam kerajaan pada waktu itu. Kalau sekarang kita membahas apakah NU itu penerus Wali Songo atau bukan. Menurut saya bukan, karena yang terstruktur mengadopsi pemikirannya Wali Songo disebarkan secara terstruktur, masif, sistematis itu keraton, bukan NU, begitu. NU itu tidak mempelajari serat-seratnya Wali Songo, khususnya secara keorganisasian, begitu. Kalau secara individual ada pengurus NU yang punya serat atau punya sanad kitab atau serat Sanasunu atau serat-serat Sunan yang lain, mungkin saja iya. Tapi kalau secara keorganisasian NU itu tidak ikut Wali Songo, begitu. Kalau secara individual atau secara dalam beberapa hal ikut Wali Songo mungkin iya. Misal NU itu mengikuti Wali Songo dalam hal dakwahnya yang toleran, mungkin iya, begitu, bisa dikatakan seperti itu. Tapi untuk dikatakan NU sebagai penerus Wali Songo, NU sandatnya ke Wali Songo, itu tidak. Kalau hanya dikatakan NU itu meniru Wali Songo dalam beberapa hal, itu mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi dikatakan sebagai penerus menurut saya kurang tepat. Karena pemikirannya Wali Songo, serat-serat yang ditulis oleh para Sunan itu dipelajari, diadopsi, kalau bahasa santrinya itu dideres, dimutolaai, itu di keraton. Di keraton itu ada acara mocopatan, membaca serat-seratnya para Sunan, ada acaranya sendiri. Kalau di pondok kan acaranya kan ya kita tahu seperti itu, bukan membaca serat-seratnya para Sunan. Saya belum pernah menemukan pondoknya NU itu mocopatan, karya-karyanya para Sunan, itu belum pernah. Maka menurut saya mempelajari sejarahnya para Sunan itu jangan ke NU, tapi ke keraton. Karena keraton itu yang mengadopsi pemikirannya para Sunan, begitu. Dan peninggalan Sunan yang masih ada, masih bisa kita rasakan, wujudnya masih ada, hierarkinya masih ada, strukturnya masih ada, ya keraton. Kalau pondok enggak. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.